Shalom saudara-saudara sekalian, kita kembali lagi di program We Must Know dalam segmen Friendship. Nah, hari ini saya mau berbagi kepada saudara-saudara sekalian berbicara tentang sincere giving. Oke, pemberian yang tulus. Nah, tanpa sadar sebenarnya dalam pertemanan kita itu punya belief yang salah. Sering nggak kita merasa seperti ini? Jadi ketika kita memberi seorang teman, seharusnya teman kita itu juga membalas kebaikan kita. Betul nggak? Ya mungkin kalau kita di lingkungan gereja itu agak disembunyikan, ya disembunyikannya seperti kayak, ya nggak apa-apa sih, aku rela, aku tulus, kayak gitu. Nah cuman seringkali sebenarnya kita menyimpan di dalam hati gitu. Kita jengkel, kok dia ini nggak membalas kebaikan saya gitu kan. Seharusnya dalam komunitas itu ada gaya hidup saling ya, gitu kan. Kan harusnya ada mutual kan, kalau saya memberi ya saya diberi kayak gitu. Nah seringkali saudara-saudara inilah yang membuat kita ini dalam pertemanan kita tuh mengalami sakit hati yang tidak perlu gitu. Kita tanpa sadar memberi dengan sebuah harapan supaya kita ini diberi kembali. Nah sebenarnya saya meneliti di balik semua itu ada belief yang salah yang tanpa sadar diajarkan oleh dunia dan kita percayai. Pernah nggak mendengar kalimat ini? Kalau aku dibaikin, aku akan baikin lagi 2 kali lipat. Tapi kalau aku dijahatin, ya aku akan jahatin 2 kali lipat, gitu kan. Saya masih ingat bahkan kata-kata kalimat ini ya dikeluarkan oleh seorang public figure. Waktu itu ada sebuah kompetisi menyanyi ya di tahun yang sudah dulu-dulu gitu ya. Dia sempat ditanya gitu, apa prinsip hidupmu? Dia mengatakan prinsip ini. Nah, betapa menakutkannya, bayangkan seorang public figure yang ditonton oleh banyak orang gitu ya, mengeluarkan prinsip yang seperti ini. Nah, sebenarnya tanpa sadar, kita pun bahkan yang di gereja gitu ya, kita anak-anak Tuhan seringkali juga memegang prinsip ini. Kita memberi dengan tanpa sadar, kita itu sebenarnya minta untuk kita dibalikin mendapat kebaikan lagi gitu loh. Jadi akhirnya ketulusan itu tidak ada. Nah sebenarnya fokusnya ini adalah di mana? Fokusnya adalah di diri sendiri, fokusnya ada di aku. Bahkan untuk memberi pun fokusnya tetap di aku, keegoan. Kayak itu. Nah sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya mau saudara-saudara buka ada 2 ayat. Yang pertama kita akan buka di Kisah 20 ayat 35. Apa yang Alkitab katakan tentang kata memberi? Ya kan? Kisah 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan apa? Ini ayat yang seharusnya populer banget ya, kita sering mendengar. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tapi seringkali meskipun kita sudah pernah dengar ayat ini, bahkan diulang berkali-kali gitu ya, kita seringkali lupa dengan prinsip ini, kita lupa dengan kebenaran ini. Kita sibuk bahkan ketika memberi, kita bingung dengan apa yang akan saya dapat. Kayak gitu. Nah itu menakutkan sekali. Nah sekarang ayat yang kedua yang mau saya bagikan. Mari kita buka di Matius 6. Matius 6 ayat 2 sampai 4. Perikopnya sudah ngomong tentang hal memberi sedekah. Oke. Nanti saya akan bukakan dari versi The Message-nya. Ayat 2 sampai 4. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Mari kita buka di versi The Message-nya. Dikatakan seperti ini. When you do something for someone else, kalau di versi Indonesianya hanya mengerucut ngomong tentang sedekah gitu ya, memberi mungkin ke orang yang kekurangan. Tapi di versi The Message-nya itu seperti diperlebar gitu ya. When you do something for someone else, don't call attention, ya kan? Jelas banget, to yourself. You've seen them in action. I'm sure play actors, I call them, treating prayer meeting and street corner alike as a stage, acting compassionate, pakai kata acting ya kan, acting compassionate as long as someone is watching, playing to the crowds, they get applause, true, but that's all they get. Tanpa sadar sebenarnya kita jadi anak-anak Tuhan yang seperti ini, betul nggak? Sekali lagi, ini kembali ke hati masing-masing gitu ya. Kita bisa ngomong mungkin, oh enggak, saya nggak mengharapkan sih, cuman kok
kok dia nggak baik ya sama saya. Ya sebenarnya itu kan sebuah luapan hati bahwa kita minta dibalas, kita minta untuk mendapatkan kebaikan lagi, kayak gitu. Kita kehilangan ketulusan. Kita memberi seperti yang tadi dikatakan di versi The Message-nya, kita sedang acting. Pemberian kita itu hanya seperti sebuah yang dimainkan oleh aktor yang ada di film gitu loh. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau supaya kita memberi dengan hati kita. Tuhan memberi, bahkan tadi dikatakan ketika kamu memberi, ya kan, itu penggambaran ya, bukan berarti setelah ini kalau memberi tangannya disembunyikan satu, bukan. Itu penggambaran supaya hanya kita dan Tuhan yang tahu apa yang kita beri sudah enggak itu yang terbaik gitu. Tanpa ada sebuah rasa ingin dibalas. Nah, inilah yang saya mau mengajak saudara-saudara untuk belajar. Untuk punya hati yang sincere, untuk punya hati yang tulus dalam pertemanan kita apalagi. Oke? Karena tanpa sadar seperti yang tadi saya bilang, ini menjadi sebuah akar permasalahan banyak pertemanan, ya kan? Gontok-gontokan gitu ya kalau bahasa Surabayanya, ya kan? Karena dia nggak pernah balas kebaikanku kayak gitu. Padahal mungkin orang punya caranya sendiri. Nah, sekarang kita ngomong lebih dalam ya tentang sincere. Apa definisi sincere itu atau ketulusan itu artinya apa gitu ya? Kita akan lihat. Nah, saya mencari di beberapa sumber, kata sincere itu adalah free from pretense, deceit, hypocrisy, falseness, proceeding from genuine feeling or honest. Lihat. Sudah nggak kita memberi seperti karakter-karakter itu tanpa ada maksud, tanpa sebuah kepalsuan, sesuatu yang genuine. Ya kan? Nah, kalau kata tulus saya cari ya dari KBBI itu ngomong gini, sungguh dan bersih hati, jujur, tidak pura-pura. Nah, jadi sekali lagi saya mau mengajak saudara-saudara, sudah nggak kita memberi pemberian yang tulus, pemberian yang tanpa ada maksud, dan pemberian yang terbaik. Ini nggak cuma ngomong tentang uang ya saudara-saudara. Kita itu kalau ngomong tentang pemberian kepada teman kita, nggak cuma bicara tentang uang. Kita bisa memberi waktu kita bisa memberi semangat, motivasi. Nah, jadi sama-sama kita mau cek itu, karena saya percaya bahwa gini, ini prinsip ya, bahwa yang paling penting sebenarnya sincerity atau apa yang kita berikan ya, our giving, itu sebenarnya bukan tentang orang yang kita beri kok, but it shows our value, betul? It shows our character. Kita mau memberi, itu bukan karena orangnya ini pantas diberi, seharusnya prinsipnya nggak seperti itu, tapi kita memberi ya karena itu adalah sebuah karakter Kristus, itu adalah sebuah karakter yang seharusnya kita hidupin sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi yuk saya mau mengajak saudara-saudara sekalian memberi yang terbaik dengan penuh ketulusan hati. Kalau orang yang kita beri, teman kita yang kita beri itu membalas, ya puji Tuhan, syukur gitu kan. Tapi kalaupun enggak, seperti yang tadi katakan, Tuhan yang tahu apa yang sudah kita lakukan. Tuhan yang akan membalas dengan caranya sendiri. Ayat terakhir yang saya mau bukakan untuk saudara-saudara sekalian, ada di Roma 12 ayat 13. Oke, mari kita buka di Roma 12 ayat 13. Perikopnya sudah jelas banget ya ngomong, nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya kan? Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Usahakanlah dirimu selalu untuk memberi tumpangan. Nah, artinya gini loh. Ketika kita punya prinsip yang benar tadi, kita nggak akan pilih-pilah atau misalnya itu ya sambil main strategi gitu. Kalau aku memberi nanti kira-kira aku dapat lagi nggak ya? Bukan seperti itu. Tapi itu sudah menjadi sebuah karakter bahwa ketika kita memberi, kita sedang menabur banyak hal. Kita sedang menabur pertemanan, kita sedang menabur kasih. Bayangkan jika di komunitas kita, setiap orang yang ada di dalam komunitas punya prinsip seperti ini. Mereka memberi yang terbaik, mereka memberi tanpa meminta imbalan. Betapa indahnya itu. Oke, jadi sekali lagi saya mau mengajak saudara sekalian, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, jadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, kalau memang hati kita tergerak untuk kita memberi, berikan yang terbaik tanpa meminta balasan. Berikan dengan hati yang benar-benar tulus tanpa ada maksud apapun. Karena kasihnya yang ada di dalam kita yang mendorong untuk kita memberi. Oke, jadi jika saudara sekalian ada pertanyaan, bisa langsung dibubuhkan di kolom komen. Dan jika terberkati dengan apa yang sudah kita bahas, berikan tanda like dan berikan share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.